Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ta'ata malaikatikal muqarrabin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan iman. Kita masih dipertemukan dalam majelis yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati. Tidak seperti biasanya kita bertemu dalam majelis tatap muka, tapi hari ini kita dipertemukan dalam media yang lain. Mudah-mudahan tidak mengurangi daripada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, tentu kita harus belajar dengan media apapun. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa dikatakan tahan banting dengan segala keadaan, bahwa iman kita terus harus dijaga. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan merenungi sebuah perjalanan hidup manusia, bahwa nanti Allah Subhanahu wa taala takdirkan bahwa surga itu hanya dimasuki oleh orang-orang yang bersih dari dosa. Uiddat lil muttaqin. Surga itu hanya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa ini adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala amalnya lebih banyak daripada dosa-dosanya. Tapi tentu kita akan bertanya-tanya bahwa bagaimana mungkin orang dimasukkan surga itu bersih dari dosa, sementara tabiat daripada manusia adalah berbuat dosa. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan. Nah, bagaimana dengan kondisi kita nanti, bahwa Allah yang menciptakan iblis, dan iblis itu sebagai sumber daripada dosa itu sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan bekal manusia berupa nafsu. Tentu ini agak bertentangan. Satu sisi Allah menyebutkan bahwa surga itu hanya disediakan untuk orang-orang yang bersih dari dosa, sementara tabiat manusia berbuat dosa. Tapi Allah Maha Adil, Allah menyediakan pos-pos penghapusan dosa untuk manusia. Dan ini banyak ulama yang sudah memberikan perincian, di mana di antara salah satu yang menyebutkan itu adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam fatwanya, bahwa ada 10 yang membuat yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai fasilitas untuk menggugurkan dosa-dosa manusia. 10 ini saya akan singkat, atau saya akan ringkas atau dikurangi menjadi 9 biar gampang dihafalkan ya. 9. Kenapa 9 tidak 10 sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam? 9 ini biar gampang dihafal ya, karena saya akan bagi dalam 3 fase kehidupan manusia. Manusia itu mengalami fase nanti kita di dunia hari ini, kemudian setelah itu mengalami fase yang kedua di alam barzakh, kemudian baru nanti masuk ke akhirat. Nah, 3 di dunia, 3 di alam barzakh, 3 di akhirat. Inilah fasilitas Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk perjalanan hidup manusia supaya dosa-dosa mereka nanti bersih. Nah, mudah-mudahan 9 fasilitas ini bisa kita raih seluruhnya, sehingga kita ditakdirkan Allah
ketika sudah sampai ke gerbang pintu surga, bersihlah dosa-dosa kita. Atau bahkan tidak usah diambil semuanya, yang 9 cukup hanya 1 atau 2 fasilitas saja sudah selesai dosa-dosa kita. Tentu ini lebih baik. Nah, pertama adalah 3 fase kehidupan di dunia yang menggugurkan dosa-dosa. Tentu para ulama sepakat yang pertama adalah taubat. Taubat ini menggugurkan semua dosa. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Semua ulama sepakat, taubat menggugurkan semua dosa. Sampai syirik sekalipun, ketika dilakukan oleh seseorang, dia bertaubat, syirik pun diampuni oleh Allah. Adapun ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni semua dosa kecuali syirik. Itu kalau syirik dilakukan sampai dia wafat, sampai dia mati belum bertaubat. Seandainya syirik kemudian dia bertaubat pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak penyihir-penyihir Firaun, sahartu Firaun, mereka berbuat syirik sebesar-besarnya syirik, ya. Sihir itu bagian dari kesyirikan. Tetapi dalam akhir hayatnya, sebelum dieksekusi oleh Firaun, mereka semuanya bertaubat, ya. Kharru sujadan, mereka sujud semua, kemudian beriman kepada Musa. Maka semua ahli sihir Firaun, kaki tangan Firaun itu semuanya masuk surga. Nah, ini taubat. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bertaubat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa seluruhnya. Innahu huwa al-ghafur ar-rahim. Dan ini taubat. Kemudian tentu taubat ini yang kedua, tapi saya gabungkan adalah istighfar, ya. Taubat itu bagian cabangnya adalah istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni. Dan istighfar bagian dari kalimat yang mengakui dosa. Nah, Nabiullah Adam memberikan contoh bahwa ketika beliau melakukan sebuah kesalahan, lalu fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Nabiullah Adam kemudian bertaubat. Ya, inilah contoh terbaik. Ya, melakukan satu kesalahan maka bertaubat kepada Allah sesegera mungkin. Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bertaubat 70 marrah, sehari bertaubat 70 kali. Ada riwayat yang lain 100 marrah, 100 kali. Ini bagaimana Rasulullah SAW yang tanpa dosa itu saja taubatnya sampai ratusan kali tanpa dosa, bahkan dosanya sudah diampuni seluruhnya tanpa dosa, tapi taubatnya 100 kali, istighfarnya 100 kali. Nah, kita tentu yang berlumuran dengan dosa lebih berhak lagi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala seberapapun besar dosa kita. Berzina, kita membaca riwayat dalam hadis, ketika dia bertaubat maka diampuni zinanya. Bahkan seandainya nanti pertaubatan itu dahsyat. Jadi disebutkan di dalam ayat bahwa taubat ini akan yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, ya. Keburukannya akan Allah gantikan dengan kebaikan. Di apa maksudnya? Nanti ini tafsirnya, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah akan mengganti keburukannya dengan kebaikan.
Mungkin tadinya pelacur, bisa Allah takdirkan di akhir hayatnya menjadi ustadzah misalnya, atau dia perampok menjadi ya baik. Ini yubadilullah sayyi'atihim hasanat ketika di dunia. Ada pendapat yang lain, yubadilullah sayyi'atihim hasanat, misalnya seandainya dia berzina, dosanya sebesar gunung, tetapi di akhir hayatnya sebelum kematiannya dia bertaubat, maka dosa yang sebesar gunung itu didatangkan di akhirat berupa kebaikan sebesar gunung. Ketika ditanya, loh saya nggak punya kebaikan sebesar ini. Nah, dulu kamu pernah bertaubat karena perbuatanmu, dosamu sebesar gunung itu, maka didatangkan di akhirat menjadi kebaikan. Dan ini dahsyatnya istighfar ini diceritakan bahwa riwayat dari Imam Ahmad. Jadi seandainya seorang itu beristighfar saja, tidak perlu minta, maka Allah Subhanahu wa taala bahkan beri apa yang ada di dalam hatinya, tidak usah perlu minta kepada Allah, langsung Allah beri. Diceritakan, kita sering dengar ada pedagang roti, ya. Dia beristighfar saja, kerjaannya dalam mengadoni roti itu. Nah, ini riwayat ini dari Imam Ahmad langsung, bahwa Imam Ahmad itu dari Kufah ingin ke Basrah, atau Basrah ke Kufah. Dia nggak tahu apa tujuannya Imam Ahmad. Ternyata setelah sampai di Kufah itu atau Basrah, beliau tidak punya sanak saudara, tidak punya kenalan yang mau nginep di sebuah masjid, tapi diusir oleh marbotnya. Ternyata oleh pedagang roti itu dijamu, kemudian diajak ke rumahnya, disiapi tempat nginep. Tapi Imam Ahmad ketika hendak tidur dan terusik oleh kalimat istighfar yang diucapkan oleh si tukang roti setiap mengadoni roti, sepanjang malam itu tidak henti-hentinya dia beristighfar. Imam Ahmad ingin tahu apa rahasia dan apa hasil daripada istighfar. Ditanya, ini kamu istighfar terus nggak capek? Sudah fisiknya lelah, kemudian mulutnya juga tentu kan lelah semalaman, nggak berhenti. Terus ya beginilah saya lakukan aktivitas hari-hari saya. Kata Imam Ahmad, itu sudah kamu lakukan sejak berapa lama? Dia mengatakan 20 atau 30 tahun. Masya Allah, luar biasa. Terus apa fadilahnya? Apa yang kamu dapat dari amalmu itu? Semua keinginanku dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu yang belum. Apa itu? Saya pengen ketemu dengan Imam Ahmad. Dan dia nggak tahu bahwa yang ada di rumahnya itu adalah Imam Ahmad. Dan ini rahasia. Lalu Imam Ahmad faham kenapa dia keluar ke rumahnya, ke kota itu. Ternyata dia digerakkan oleh istighfarnya si tukang roti. Nah, ini amal yang pertama. Yang kedua, kebaikan fasilitas penggugur dosa yang kedua di dunia, ya. Masih di dunia ini adalah amal soleh. Semua amal soleh itu menggugurkan dosa. Bukankah kita membaca sebuah hadis bahwa salawatul khams, salat 5 waktu, wal jum'ah ilal jum'ah, Jumat ke Jumat, Ramadan ila Ramadan, mukaffirat, itu menggugurkan lidzunub, dosa-dosa. Ma yukaffir ma yadnub, selagi dia tidak berbuat al-kabair, dosa besar. Dan bukannya sholat, bukan hanya puasa Ramadan, bukan hanya Jumat, semua amal soleh. Wudu menggugurkan dosa-dosa. Berguguran dosa-dosanya dari wajahnya, dari tangannya, dari mulutnya, dari kakinya, dari kepalanya. Ini perjalanan ke masjid, kullu khati'ah itu yamhu, akan terhapus, yumha itu akan terhapus dengan apa? Khutwah, satu langkah menggugurkan dosa, satu langkah yang lain
meninggikan derajat, kemudian majelis ilmu, baca Quran, semua menggugurkan dosa amal soleh. Aqimis sholat tarafayin nahar wa zulufan minal lail innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan menghapus keburukan. Rasulullah juga menyebutkan ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i as-sayyi'ah hasanah. Iringi, kalau sudah melakukan sebuah kesalahan maka dihapus dengan al-hasanat. Dengan apa? Ketakwaan. Dan kebaikan-kebaikan itu semuanya akan menggugurkan dosa-dosa. Kemudian yang ketiga, ini episode di dunia. Yang ketiga yang akan menggugurkan dosa-dosa setelah istighfar taubat. Ini ada Ibnu Taimiyah menganggap dua hal yang berbeda. Tapi kita sudah digabungkan istighfar dan taubat. Ini yang pertama. Yang kedua amal soleh, dan yang ketiga apa? Musibah. Semua musibah yang dialami oleh seorang yang beriman itu pengguguran dosa. Sampai kata Rasulullah hatta asyaukah, sampai seandainya ada yang tertusuk duri, itu menggugurkan dosa. Tertusuk duri menggugurkan dosa, apalagi tertusuk pedang, apalagi kena penyakit yang mematikan. Bahkan kalau tertusuk duri itu musibah, mungkin digigit nyamuk bagian dari yang menyakitkan, ternyata itu juga menggugurkan dosa. Semua musibah, fitnah itu juga musibah, difitnah, ya semuanya menggugurkan dosa-dosa. Makanya ajaban li amril mukmin, kata Nabi SAW, sungguh ajaib urusannya orang beriman itu, semuanya baik. Karena khairan lahu kullahu khair, semuanya baik. In asobahu asarra kan syakar, kalau dia ditimpa kebaikan dia bersyukur, akan khairan lahu. Wa in asobathu dharra, kalau dia ditimpa kesusahan dia bersabar, karena khairan lahu, dia baik. Kesandung itu menggugurkan dosa. Nah, ini pengguguran dosa, musibah semua, tentu semua kita pasti akan mendapatkan, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala musibah. Dan musibah ini adalah yang tidak mengenakkan. Dan itu disebutkan asa antakrohu syai'an wa huwa khairun lakum, padahal itu baik. Kenapa semua kita didatangkan musibah? Ya supaya ini kita berhusnudzan kepada Allah, karena bisa jadi dosa kita banyak. Sebab dengan mungkin kita kurang istighfarnya, mungkin kita juga banyak dosanya, sehingga Allah beri musibah, sehingga Allah menginginkan supaya dosa-dosa kita terhapus. Nah, mudah-mudahan ini dulu ya, kita break dulu 3 dulu, nanti kita sambung di episode yang kedua, yaitu 3 dosa yang akan menggugurkan dosa. Mudah-mudahan 3 di dunia ini telah selesai dosa-dosa kita, baik dengan amal soleh, dengan musibah, atau dengan taubat. Ini harusnya sudah selesai dosa-dosa kita, sehingga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak punya dosa. Maka inilah doa kita semuanya, bahwa kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.